Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat Filah. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Husnayain dan di sini dengan saudara cantik kita, saudara Prima kita. Alhamdulillah, ya. Mana kabarnya saudara? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang syarat diterimanya doa ya saudara. Ya. Ya Allah, luar biasa. Sahabat Filah siap untuk menyimak kami berdua? Ya. Siap ya. Oke saudara, untuk menyikat waktunya saya persilakan saudara. Terima kasih Ustazah Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qallallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah, mengambil surat Ghafir ayat yang ke-60, surat 40, 60, terjemahkan. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sahabat Filah rahimatullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan kali ini kita akan bahas tentang syarat doa kita supaya kita dikabulkan itu nanti apa. Dan semua doa Allah itu mengabulkan. Di ayat ini mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum, dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku pasti ku kabulkan. Apa itu maksudnya kok pasti dikabulkan? Ada 3 bentuk doa itu dikabulkan. 1, dikabulkan di dunia, kita rasakan saat ini, kita minta langsung bisa merasakan. 2, pasti dikabulkan tapi disimpan nanti. Maksudnya apa nanti? Pas kita butuh, mungkin sakaratul maut, mungkin dikubur, mungkin nanti sampai mengantarkan ke surga. Itu pasti dikabulkan. Dan yang ketiga, dikabulkan oleh Allah doa itu adalah disetarakan. Misalkan, ya Allah berilah anakku soleh, solehah, yang jelek-jelek sifat anak itu hilang. Itu termasuk yang namanya disetarakan. Jadi sahabat Filah rahimatullah, kita selalu memohon sama Allah apapun yang kita lakukan, apalagi dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang, itu doanya ijabah. Bagi yang kita sahabat Filah rahimatullah yang sedih enggak, senang enggak, di tengah-tengah cari waktu-waktu yang ijabah. Ya, waktu-waktu yang ijabah itu kayak hari Jumat, sepertiga malam, menghadap kiblat, gitu-gitu ya, atau setelah bersedekah, itu kita mohon sama Allah, apapun kebutuhan kita itu banyak. Nah, lanjutan ayat tadi, innalladzina yastakbirun, orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah, tergolong orang-orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Mereka itu tempatnya di mana? Yaitu ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Tempatnya neraka jahanam yang sangat hina dina. Kenapa? Karena nggak peduli, nggak membutuhkan Allah. Sebetulnya manusia itu yang membutuhkan Allah. Allah nggak butuh dengan kita. Ya, maka kita di sini diperintahkan untuk berdoa pada Allah. Terus supaya doa-doa kita dikabulkan, kata Allah tadi, ud'uni, minta padaku, astajib lakum, pasti ku kabulkan. Biar kita bisa dikabulkan di dunia ada syaratnya. Silakan Kak Zulfa membuka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat 2, ayatnya yang ke 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Sadaqallahul adzim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, ya. Tadi tertera di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu tentang syaratnya 186. Allah menerangkan di ayat ini, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya padaku, aku itu dekat. Allah itu sangat dekat kepada kita. Sampai disebutkan di surat yang lain, Allah dekat dengan kita itu ada di surat 50. Coba dibuka ya. Ayat yang ke-16 surat 50 itu Qaf. Allah itu sangat dekat dengan kita. Sampai kedekatannya itu min hablil warid. Di situ dia bilang, laqad khalaqnal insana wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-ayah. Terjemahnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Masya Allah. Ini kedekatan Allah kepada hambanya. Allah itu maha tahu yang dirahasiakan, yang dibisikkan, yang di dalam hati, semuanya tahu. Sampai Allah menyebutkan wa ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat lagi daripada urat nadi yang ada di leher kita. Dipukul orang mungkin kita bisa meninggal, itu lebih dekat lagi. Maka bagi kita kalau pengen doa, berdoalah, nggak usah pakai, walaupun boleh ya kita wasilah dengan yang lain ya, pakai pelantara yang lain itu boleh. Maka syaratnya di ayat ini itu ada dua ya. Allah menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, jika hamba-hambaku memohon padaku, kukabulkan. Syaratnya ada dua. Apa itu? Wal yastajibuli, harus mengimani. Di situ wal yastajibuli, harus mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Tapi menurut kebanyakan orang, meninggalkan itu yang lebih susah ya kayaknya ya. Contoh, sholat berjamaah bareng-bareng, sholat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha, atau puasa kayaknya mudah. Meninggalkan apa coba yang dilarang? Merasani. Ya, para wanita itu kan sukanya gitu, gibah, cari-cari kejelekan orang lain, apalagi sampai menfitnah, naudzubillah min dzalik. Ya, sama teman aja saling, apalagi saudara saling memfitnah, naudzubillah. Maka ada istilah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi syarat yang pertama doa itu dikabulkan adalah harus mengikuti apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Berarti kita sami'na wa ata'na, ya itu ya. Jadi kita berusaha untuk apa yang kita pahami, amalkan. Apa yang dilarang Allah, kita tinggalkan. Dan syarat yang kedua, wal yu'minu bi, harus mengimani apa yang Allah takdirkan kepada kita. Contoh, kita itu diberi, ada kekurangan, ada kelebihan, diberi keluarga. Semuanya itu pasti ada kekurangan, dan kelebihan itu pasti ada. Jadi jangan merasa bersedih jika ada kekurangan. Maka sahabat fillah, kalau kita diberikan anak yang berkebutuhan khusus, itu adalah pahala, Masya Allah, pahala surga, karena mereka nggak ada dosanya. Mereka nanti kembali ke surga. Ya, itu dititipkan kepada kita untuk menguji kita apakah kita ini meyakini bahwa ini takdir Allah yang terbaik buat kita. Jadi perbanyaklah berdoa ya, supaya Allah mengijabahi. Dengan kekuatan doa itulah, doa bisa diekspresikan dengan sholat ya Kak ya, karena sholat itu adalah doa. Maka untuk menjadikan kita di sini bahwa apa aja yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah, karena Allah berjanji siapapun yang minta tolong kepadaku pasti ku tolong. Ya, silakan dibuka lagi, ada itu di surat Al-Baqarah ayat yang ke 152.
Ya ayyuhalladzina amanu 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, itu panggilannya siapa, Kak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kita semua kalau memang pengen doanya diijabahi, minta tolong sama Allah. Istainu, minta tolong. Dan di situ disebutkan, minta tolonglah kepadaku, istainu. Dengan cara apa? Sabar. Berarti menerima apa yang Allah takdirkan. Senang berarti alhamdulillah. Kalau sedih berarti istighfar, astagfirullah. Dan wassalah. Salat itu adalah artinya boleh doa, diartikan doa, atau salat diekspresikan dengan salat sunnah yang lainnya atau salat wajib. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi penekanan di segmen kita kali ini adalah kalau kita ingin dikabulkan doanya, ngikutin apa perintah Allah, menjauhi larangannya, dan meyakini apa yang sudah Allah takdirkan itu yang terbaik, mengimani. Ya, insya Allah itu, Kak. Oke, berarti kita harus yakin saja kalau doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Ya. Kalau mungkin nggak dirasain di dunia, disimpan. Disimpan, nanti kita bisa menikmatinya di akhirat. Ya, betul. Itu sahabat Sirah, jadi jangan jangan tidak mau berdoa gitu ya. Kalau misalnya mikir ini doaku, aku udah doa tapi ya dikabul-kabulkan. Apalagi gitu udah bertahun-tahun, ya Allah, gitu kan. Iya, jadi kita harus yakin bahwa insya Allah itu maha maha segala-galanya dan menepati janji-janjinya. Jadi memang doa itu akan dikabulkan di waktu yang tepat. Ya, gitu ya, pas kita butuhkan. Iya benar. Oke, sahabat Silah, silahkan nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan yang lainnya bisa tulis di chat komentar atau mau usul tema-tema yang akan kita sampaikan nanti bisa ditulis di chat komentar. Nanti kita cukupkan saja untuk kali ini. Iya. Sahabat Silah, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.